Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita bisa bersama lagi Bapak Ibu Saudara dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel pribadi saya, yaitu Jeffrey S. Chandra Channel. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat channel ini, lewat konten-konten ini, Bapak Ibu Saudara bisa sharekan kepada teman-teman, keluarga yang lain, supaya semakin banyak orang boleh dikuatkan dan diteguhkan. Sebab konten ini hanya berisikan renungan, pujian dan penyembahan. Tidak ada materi-materi lain yang tidak berhubungan dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu berhubungan dengan motivasi. Sebab motivasilah yang menentukan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana kita menjalankannya. Semua kembali kepada motivasi. Dan motivasi ini sangat dekat dengan banyak hal yang negatif, Bapak Ibu Saudara. Sebab motivasi ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal yang membuat kita benar atau salah menjalani motivasi kita. Makanya motivasi itu perlu untuk selalu setiap saat diuji. Sudah melenceng belum nih kita dari motivasi awal kita? Nah, tema kali ini saya mengangkat tentang menguji motivasi. Tentunya sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami sadar bahwa di hadapan-Mu kami tidak bisa bersandiwara. Di hadapan-Mu Tuhan, kami tidak bisa menutup-nutupi apapun, sebesar dan sekecil apapun itu, sebab semuanya terbuka di hadapan-Mu. Dan Engkau yang melihat dan menguji hati kami. Mungkin kami dapat bersandiwara, mungkin kami dapat menipu orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kami tidak bisa melakukannya di hadapan-Mu. Karena Engkau sekali lagi menilik jauh kedalaman hati kami. Engkau tahu kalau kami berdiri, duduk, atau apapun itu. Dan Engkau mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada di dalam hati kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu dengan apa adanya. Karena kami tahu Engkau sudah tahu segalanya tentang kami. Bahkan lebih baik daripada kami mengenal diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Sertai renungan kami ini dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Kejadian 11 ayat 1-9. Judul dari perikop ini Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah ya dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dan dari satu ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali ayat yang terakhir tadi, ayat ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ada seorang pemuda, Bapak Ibu Saudara, sebut saja namanya Budi. Ketika dia lulus dari SMA, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di sebuah sekolah tinggi teologi. Niatnya sudah bulat. Bahkan ketika kedua orang tuanya mencoba untuk mengingatkan agar dia mempertimbangkan ulang keputusannya itu, ia malah marah besar. Karena ia sudah terobsesi untuk menjadi seorang penginjil internasional yang disegani. Bahkan ia ingin menjadi seperti penginjil internasional favoritnya, panutannya, yaitu Billy Graham. Sedemikian favoritnya dia kepada hamba Tuhan ini, sampai-sampai ia sangat hafal seluk-beluk pelayanan dari hamba Tuhan besar tersebut. Oleh sebab itu, ia mencari sebuah sekolah teologi terkenal agar dapat membantunya untuk menyiapkan diri menjadi hamba Tuhan seperti yang ia impikan. Dan setelah diterima di sebuah sekolah teologi yang terbesar dan terkenal, ia sungguh-sungguh belajar. Sesekali ia berdiri di depan cermin sambil mempraktekkan dirinya sedang berkhotbah di hadapan ribuan orang. Setiap hari dia membayangkan dirinya sedang berkhotbah di sebuah stadion dengan ribuan pendengar. Ia juga membayangkan dirinya sedang berada di sebuah stasiun TV sembari berkhotbah. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Hingga kuliah di teologianya itu selesai, ia belum juga menjadi seperti Billy Graham yang ia idamkan. Dan sudah dapat ditebak akhirnya, ujung-ujungnya ia menyalahkan Tuhan. Kecewa dengan Tuhan, itulah kata-kata yang sering kali ia ucapkan. Terkadang kita menjadi seorang Kristen yang tidak realistis, Bapak Ibu Saudara. Kristen yang ingin menjadi seperti orang lain, bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Maka hal itu akan berakhir seperti kisah di atas tadi. Budi ingin menjadi seseorang yang lain, padahal Tuhan menghendaki dia bukan seperti orang tersebut. Karena Tuhan mempunyai rencana khusus yang lebih baik untuk dirinya.
motivasi yang keliru dapat menghasilkan kekecewaan. Kiranya harus setiap kita pahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang berkuasa dalam hidup ini adalah Tuhan, bukan sebaliknya. Kita mengatur Tuhan demi memuaskan motivasi kita. Kisah yang kita baca saat ini tentang Menara Babel ini sangat menginspirasi. Ayat-ayat di atas menuliskan orang-orang tersebut ingin membangun sebuah kota dengan menara yang sampai ke langit. Ditambahkan pula mereka ingin mendapat nama, pengakuan, ingin kemegahan manusiawi, pujian dari banyak orang. Akibatnya Tuhan harus turun dan mengacaukan semua rencana itu. Bahasa dikacaukan sehingga mereka sukar berkomunikasi satu dengan yang lain. Motivasi yang salah Tuhan gagalkan. Godaan untuk memiliki motivasi yang tidak selaras dengan kehendak Bapa ada di seputar kita. Berapa banyak apa yang kita lakukan, yang kita katakan demi kemuliaan Tuhan, kita melakukannya karena kita ingin cari nama. Kita rindu untuk mendapatkan pujian dan kekaguman. Padahal pujian dan kekaguman itu seharusnya dialamatkan kepada Tuhan saja. Namun seringkali sadar atau tidak disadari, kita rindu untuk mendapatkannya. Pengakuan, decak kagum dari banyak orang. Itu sebabnya waspadalah, Tuhan tidak menghendakinya. Itu juga sebabnya dalam setiap rencana dan keputusan, arahkan motivasi kita hanya kepada Tuhan. Dan akui bahwa kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, semua hanya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biarlah ungkapan ini tidak hanya menjadi sebuah ungkapan yang klise. Tentunya kita seringkali mendengar ketika orang berdecak kagum atas pencapaian kita. Lalu dengan buru-buru kita berkata, oh ini semua cuma karena Tuhan. Semua cuma karena anugerah Tuhan. Semua cuma karena kemurahan Tuhan. Namun pada saat kita mengucapkan hal itu, biarlah diikuti dengan kesadaran penuh bahwa sungguh kita tidak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dan semuanya boleh jadi hanya oleh karena kehendak Tuhan. Dan ini iman percaya kita bahwa anugerah Tuhan itu tidak berhenti hanya sampai di sini. Tetapi anugerah itu akan terus bertambah semakin hari, semakin hari. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan iman katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu dalam hidupku selamanya. Selamanya, semua hanya karena-Mu Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya kita ini tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Namun kalau kita mampu, kalau kita sanggup, itu semua hanya oleh karena kemampuan dan kesanggupan yang daripada Tuhan.
Itu sebabnya biarlah tidak ada seorang pun dari antara kita yang memegahkan diri. Tidak ada seorang pun dari antara kita yang mencari pengakuan dari manusia, pujian dan kekaguman dari manusia. Biarlah yang selalu kita cari adalah pujian daripada Tuhan, kekaguman daripada Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita mengembalikan segala pujian dan hormat itu hanya bagi Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak untuk menerima segalanya itu. Kita ini hanyalah seorang hamba, dan biarlah jadi pada setiap kita hanya seperti yang Dia inginkan. Tuhan pemberi kehidupan, ajar kami untuk menyadari kebenaran bahwa ketika Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami ada hari ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Namun kami percaya Engkau sedang punya maksud dengan hidup kami ini. Itu sebabnya paksakan saja rencana-Mu terjadi dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini menjadi berarti dimanapun Kau menempatkan kami, dalam situasi apapun Kau membawa kami. Biarlah jejak kami bertuliskan anugerah, dan orang lain boleh melihat Engkau dalam hidup kami dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau hidup yang biasa-biasa. Kami mau hidup kami menjadi berarti. Sekali lagi jadikan hidup kami hidup yang berpengharapan dan hidup yang berarti bagi diri kami, sesama, dan terlebih lagi bagi-Mu Tuhan. Mari semua kita yang setuju sama-sama katakan amin.